Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Hari ini kita kembali belajar ya, belajar online bersama Ustadz Rino. Nah, kita lanjutkan. Coba Anda buka buku matematikanya pada halaman 18 dan 19 ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membulatkan pecahan desimal dan pembulatan persen ya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama, kita akan membuatkan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya adalah mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Nah, untuk mempermudahnya, Anda gunakan garis bilangan. Coba lihat bukunya ya di halaman 18. Nah, di sini kita mempunyai bilangan. Kita langsung ke contoh ya. Di sini ada bilangan 5 per 6. Nah, untuk membulatkan pecahan ini, Anda harus membagi garisnya jadi 6 bagian ya. Intinya antum bagi dari 0 ya, dari 0 ke 1. Nah, antum bagi 6. 1 2 3 4 5 6 ya. 5 per 6 itu kan mendekati ya 1 ya. Nah, 1 ini nilainya apa? 6 per 6 ya. 6 per itu kan kemarin kita udah ketahui ya. Per itu artinya bagi. Berarti 6 per 6 itu sama dengan 6 bagi 6, 1 ya di sini. Makanya di sini ditulis tuh, di sini 0 ya. Intinya antum harus bagi sesuai dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Nah, 6 ya. Penyebutnya 6. Jadi antum bagi nah, kalau penyebutnya 3, antum bagi 3. Kalau penyebutnya 2, antum bagi 2. Oke. Kita lanjut. Nah, kita cuma bermain kalau untuk pecahan pecahan campuran biasa ini, pecahan biasa, antum tinggal membulatkannya menjadi 0 atau 1. Gitu aja ya, mudah ya, simple. Nah, di sini kita udah membagi garis bilangannya menjadi 6 ya. Kemudian antum lihat bilangan yang ditanyakan berapa? 5 per 6 ya. Nah, 5 per 6 ini mendekati 1 atau 0. Coba lihat di garis bilangan. Oke, betul. Di garis di angka mendekati angka 1. Maka pecahan 5 per 6 dibulatkan menjadi 1 ya. Mudah sekali ya. Nah, misalnya ditanyakan bulatkan pecahan 1 per 6 ke satuan terdekat. Nah, kalau ditanyakan misalnya diganti soalnya ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah 1 per 6 dibulatkan ke satuan terdekat. Jawabannya adalah 0 ya. Jadi tinggal 0 dan 1 aja ya kita hafal ya. Ya, intinya kalau dia mendekati 1, kita bulatkan ke 1. Kalau dia mendekati 0, kita bulatkan dia menjadi 0. Nah, kemudian tadi pecahan biasa ya, yang cuma mempunyai penyebut dan pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita akan membulatkan pecahan campuran yang memiliki bilangan bulat dan pecahannya ya. Nah, penyelesaiannya untuk pecahan campuran, antum perhatikan bilangan pecahannya saja ya. Nah, di sini soalnya 21 per 4. Pecahannya yang mana? Ya, betul. 1 per 4. Nah, antum bagi lagi garis bilangannya menjadi 4 bagian sama panjang semua ya. Nah, dari 0 1 per 4 2 3 4 per 4 ya. Ini kan 1 2 3. Ini kan 4 per 4. Nilainya sama dengan 1 ya. Nah, antum lihat 1 per 4 tadi mendekati 0 atau 1? Mendekati 0 ya. Nah, kalau dia mendekati 0, jadi dia tetap 2 ya. Nah, ini 2 tetap. Misalnya kalau ditanyakan bulatkan pecahan 2 3 per 4 ke satuan terdekat. Jawabannya apa, Ustaz? Jawabannya karena dia mendekati 3 per 4, mendekati 1, maka 2 3 per 4 dibulatkan dia menjadi 3 ya. Naik angkanya 1 bilangan. Oke. Sangat mudah. Jangan pusing ya. Nah, ya, di sini ada penjelasannya ya.
2/4. Nah, 2 tambah 2/4 itu sama dengan 2 tambah 1/4. Karena 1/4 itu kan mendekati 0 ya. Maka 2 ditambah 0, maka hasilnya 2. Nah, misalnya tadi Ustaz pertanyakan, kalau 2/3/4 yang ditanyakan, berarti 2, karena dia 3/4 kan mendekati 1 ya. Nah, jadi menjadi 2 ditambah 1. Jadi hasilnya 3 jika soalnya 2/3/4 ya. Nah, sekarang pembulatan pecahan desimal. Nah, aturannya seperti ini ya. Nah, dia ada dua, membulatkan pecahan kesatuan terdekat dan membulatkannya ke persepuluhan terdekat. Ingat lagi ya, ingat tempatnya ya. Kalau 3 ini apa? Satuan ya. Kalau 7 persepuluhan. Kalau 4 perseratusan ya. Nah, sekarang untuk satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya ya. Yang angka persepuluhannya mana tadi? Angka 7 ya. Jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas ya. Nah, sekarang ini kan langsung ke contoh kita ya. Nah, ditanyakan 3,74. 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya mana? Ya, angka persepuluhannya adalah 7. Ingat lagi ya, letak nilai bilangan ya. Kalau 3 itu satuan, 7 itu persepuluhan, 4 adalah perseratusan. Ya. Nah, perhatikan angka persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 7 ya. Tadi 7 persepuluhan ya. Maka karena 7 besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi ya 3. Setelah 3 apa? 4 ya. Jadi jawabannya 4. Nah, kemudian persepuluhan. Jika ditanyakan dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, perhatikan angka perseratusan ya. Angka perseratusannya berapa? 4 ya. Ya, 4 ya. Perhatikan angka persatuannya adalah perseratusannya adalah 4. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 3,7. Berarti dia tetap ya angkanya ya, tidak berubah. Tetap dia menjadi 3,7. Kecuali nanti 3,76 misalnya ditanyakan ya. Maka dia dibulatkan menjadi 3,8 gitu ya. Pokoknya intinya antum lihat angkanya, jika angka perseratusan atau persepuluhannya 5, dibulatkan ke kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika angka persepuluhan atau perseratusannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, sekarang persen. Pembulatan persen. Nah, pembulatan persen sangat mudah ya. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Wah, nah ini mudah sekali ya. Misalnya 18%, dibulatkan menjadi 20 karena angka satuannya besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. Kemudian 73, angka satuannya 3 ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Contoh lainnya misalnya 22%, dibulatkan menjadi ya 20 ya, karena dia lebih kecil dari angka satuannya 2 ya. Jadi dia lebih kecil dari 5. Intinya antum ingat aja, kalau 5, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Jika angka satuannya di bawah 5, dibulatkan ke bawah. Nah, cukup mudah ya. Ananda sekarang Ananda berlatih di rumah, kirim jawabannya ke WhatsApp atau Classroom ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.